Teman-teman, pernahkah kamu mengamati tumbuhan di sekitarmu? Sama halnya seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan yang membuatnya menjadi bertambah tinggi dan besar. Kita bisa mengamati pertumbuhan tanaman di sekitar kita, mulai dari tunas, kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil, kemudian memiliki akar yang kuat, hingga ia tumbuh menjadi pohon yang tinggi, besar, berimbun daun, dan memiliki banyak buah. Tahukah teman-teman, kenapa sih tumbuhan bisa bertambah tinggi dan besar? Tumbuhan bisa bertambah tinggi dan besar karena memiliki sel-sel yang aktif membelah diri. Nah, kumpulan sel-sel pada tumbuhan yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama akan membentuk suatu jaringan tumbuhan. Apa saja sih jaringan yang ada di tumbuhan itu, dan apa saja jenis jaringan tumbuhan? Yuk kita pelajari pada materi berikut ini. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel pada tumbuhan yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berikut ini ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan meristem disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah. Jaringan meristem memiliki sel yang tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat. Sel-sel pada jaringan meristem ini berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik. Sel-sel pada jaringan meristem juga memiliki dinding sel yang tipis. Dalam sel pada jaringan meristem, di dalamnya mengandung banyak protoplasma. Sel-sel pada jaringan meristem memiliki inti sel atau nukleus yang besar. Sedangkan vakuol selnya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jaringan meristem dikelompokkan berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem lateral atau meristem samping. Meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrionik. Terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar, sehingga menyebabkan pertumbuhan primer yaitu perpanjangan batang dan akar. Meristem primer berasal dari sel-sel inisial yang disebut juga dengan promeristem. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali. Meristem sekunder ini terdiri dari kambium yang terletak pada akar dan batang dan kambium gabus yang terletak pada kulit batang, sehingga menyebabkan pertumbuhan sekunder yaitu pelebaran atau perbesaran batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Selanjutnya, pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya, yang mana terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal. Meristem ini terdapat di ujung batang utama, ujung batang lateral, dan ujung akar, sehingga menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Adapun proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping.
Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal merupakan jaringan primer. Yang kedua, ada meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan terbentuknya bunga. Adapun jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar merupakan jaringan primer. Yang ketiga, ada meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Adapun jaringan yang terbentuk dari meristem lateral merupakan jaringan sekunder.